pemirsa ketahui, khotib yang akan mengambil bagian pada hari ini yakni Dr. Andus Kiai Haji Umar Bau Albintuni MM, sedangkan imam sholat yakni Ustadz Makmur Nur SAG. Dari lapangan apel Mapolda Papua, kami ucapkan selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk menempatkan diri di Allahu lapangan apel Akbar, Anda di dalam Allahu masjid Akbar, ataupun juga di selasar Allahu masjid Akbar. sudah full. La InsyaAllah dalam beberapa saat lagi kita akan sama-sama sholat Idul Fitri secara berjamaah bersama Kapolda Allahu Papua. Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cek satu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dipersilahkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri di pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang baru datang agar bisa menempatkan diri.
karena di dalam masjid sudah full. Silakan untuk menyesuaikan di lapangan apel Mapolda Papua. Silakan Bapak Ibu sekalian, karena sebentar lagi, beberapa saat lagi kita akan laksanakan salat Idul Fitri. Insyaallah mudah-mudahan cuaca bersahabat dengan kita. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur dan Maha Ghafur, yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sehingga di hari yang fitri ini, 1 Syawal 1443 Hijriah, kita masih diberikan kekuatan Islam, kekuatan iman, bahkan kesehatan di tengah wabah COVID yang insya Allah hari ini sudah mulai melandai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan diri kita sekalian, keluarga kita semuanya bisa hadir di masjid dan lapangan apel Mapolda Papua untuk melaksanakan sama-sama salat Idul Fitri secara berjamaah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkanlah saya selaku pembawa acara sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri kita laksanakan bersama Kapolda Papua dan keluarga, khususnya di Masjid Al-Mu'minun Mapolda Papua. Izinkanlah kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan dan pendistribusian zakat fitrah, mal fidyah, infak dan sedekah. Yang ketiga ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah oleh Bapak Kapolda Papua. Yang keempat, pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Yang kelima, khutbah Idul Fitri. Dan yang keenam, penutup. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, agar ada berkahnya, keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rindukan 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya, dan pemerintah pun juga mengizinkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Walaupun kita barisnya soft, namun kita tetap protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Baiklah, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah salah satu kewajiban kita yaitu menunaikan atau membayar zakat fitrah. Dan ini adalah merupakan kesempurnaan kita di dalam yang mana sudah 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Izinkanlah kami panitia amal Ramadan mengumumkan hasil daripada penerimaan zakat fitrah di tahun ini. Adapun penerimaan
zakat fitrah sebesar Rp25.262.500. Kemudian zakat mal Rp26.100.000, fidyah Rp2.300.000, infak sedekah Rp10.891.500, sehingga jumlah keseluruhannya Rp64.554.000. Adapun zakat yang berupa beras 77,5 kg. Dan alhamdulillah amanah tersebut sudah kami salurkan kepada berhak yang menerimanya. Di antaranya adalah kepada saudara-saudara kita, kepada Muslim Papua, kemudian kepada para mu'alaf, kemudian kepada para sabilillah, guru-guru ngaji, kemudian kepada yayasan-yayasan tahfiz ataupun juga pesantren-pesantren yang ada di Jayapura, dan juga kami pun juga sampaikan kepada Basnas Provinsi Papua. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ditunaikan oleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ridhonya kepada kita sekalian, insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk lebih jelasnya pengumuman dan akan kami tempel atau di papan pengumuman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda Papua. Dan perlu diketahui bahwasanya pelaksanaan salat Idul Fitri di Mapolda Papua, alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan Bapak Kapolda Papua, disiarkan secara langsung atau live streaming. Insya Allah saudara-saudara kita yang jauh di sana, khususnya di daerah barat, mereka sudah bisa melihat kegiatan kita lebih awal melaksanakan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan keberkahan ada pada kita semuanya, insya Allah. Mohon izin berkenan kepada Bapak Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Dek Fakiri SIK, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Id di Masjid Muhajirin Mapolda Papua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga perayaan Idul Fitri membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Papua yang telah memberikan ucapan selamat kepada kita semuanya, kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di tanah Papua, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita sama-sama untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah 2 rakaat dengan rangkaian bahwasanya salat Idul Fitri rakaat yang pertama kita akan disunahkan takbir 7 kali.
Dan di sela-sela takbir kita disunahkan membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian untuk rakaat yang kedua, kita melaksanakan takbir 5 kali dan di tengah-tengah takbir kita disunahkan untuk melafadzkan tasbih. Baiklah, marilah kita sama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan akan ibadah kita insyaallah. صلوا سنة لعيد الفطر ركعة جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. صلي سنة عيد الفطر ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Mudah-mudahan kenikmatan yang selalu kita syukuri ini akan senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan menjadi kaum yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai umat Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seharusnya kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya ikut bersalawat kepadanya.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita bersama-sama kita bisa merasakan kebahagiaan kita tiada tara. Kita sudah sampai pada hari di mana kita kembali menjadi fitrah dan kita bisa menunaikan sholat Idul Adha, Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Di tempat yang mulia ini, hari ini adalah hari kemenangan bagi insan beriman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang beriman yang berpuasa 1 bulan penuh dikembalikan kepada kefitrahannya, kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru lahir. Hal ini sesuai dengan ditegaskan oleh Nabi Allah Muhammad SAW sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan atas dasar keimanan dan melaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perjuangan di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji, apakah kita lebih berat ajakan setan untuk tidak berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Jujur kita saksikan bersama selama bulan suci Ramadan, masih ada di sekitar kita orang yang mengaku Islam dengan gampangnya dan tidak berpuasa, dan kadang dengan rasa tidak malu menunjukkan diri dengan makan dan minum di tempat umum. Seharusnya kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang berupaya untuk meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita harus mampu mengalahkan rasa lapar. Kita harus mampu menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah. Bukan malah kalah dengan godaan syaitan yang selalu mengajak kepada kenikmatan dan makan dan minum, yang sebenarnya itu adalah sebuah dosa yang besar. Kini bulan suci itu telah berlalu. Bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran di masjid dan di surau-surau dikumandangkan. Semua ibadah diterima, doa dikabulkan, dan dosa diampuni, serta surga dirindukan kedatangan hamba-hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan suci Ramadanlah Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Allah telah menganugerahkan sebuah malam yang mulia, yang walau hanya 1 malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang tahun dan selama umur kita. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun jamaah salat Idul rahimakumullah, berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan bagi kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Apakah puasa kita diterima? Apakah amalia-amalia kita diterima? Itu menjadi pertanyaan bagi kita sendiri. Semuanya akan terjawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjumpai Ramadan di tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi dapat melaksanakan bulan suci Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang yang saat ini ada di samping kita. Kita akan berpisah dengan anak istri kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang untuk senantiasa beribadah kepadamu. Bukanlah pintu rahmat dan rahmatmu. Kami meminta kepadamu, pintu taubat belum terkunci dan engkau akan senantiasa menerima amal ibadah kami.
sebelum kematian menghampiri kami, sebelum semuanya menjadi penyesalan berkepanjangan, terimalah segala amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini. Dan pertemukanlah kami dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya di tahun-tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan suci Ramadan, kita juga akan diwajibkan mengungkapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sudah selayaknya kita bersujud, bersyukur seraya berharap kepada kita. Berharap semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukuri nikmat Allah. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185 yang berbunyi, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dengan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, semoga kamu bersyukur. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Idul adalah Allah zat yang paling besar. Ketika takbir kita kumandangkan saat berpuasa, kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah dalam sanubari kita. Lalu apa sebenarnya yang kita selalu takbirkan dalam kehidupan kita? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, takbir mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kita harus mengakui bahwa sering kita takbir dalam sholat, namun di luar sholat kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Di luar sholat kita masih dibanggakan dengan dan diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam sholat, namun kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita tidak ditutupi dengan rasa bertakabur. Dengan demikian keangkuhan kita sering merasa paling penting, paling hebat dan paling segala-galanya. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, namun malah kita memanfaatkan untuk kemafsadatan dengan kepentingan diri sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kehidupan kita sering tidak lagi mengaplikasikan firman Allah dan hadis Rasulullah tentang kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan amal soleh. Dan sebaliknya kita malah mengikuti petunjuk syaitan laknatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati. Kebesaran Allah yang selalu kita besar-besarkan dalam sholat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan nyata. Kita sering beribadah siang dan malam, namun di sini lain, kemaksiatan dan kezaliman juga terus dilakukan dalam kehidupan. Ibadah sering kita lakukan sebatas menggugurkan kewajiban dan agar terlihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Kita menahan lapar dengan tidak minum dan makan, namun kita berbuka dengan makanan haram yang didapatkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, karuniakanlah ampunanmu kepada kami atas dosa-dosa dan kealpaan kami. Kami sering tersesat dan dibudak oleh nafsu. Oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengendalikan nafsu dan dapat terus mengagungkanmu dalam takbir di seluruh kehidupan kami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman,
kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar dan selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah semua materi dunia yang menjadi kebanggaan kita semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang fana ini tidak patut bagi kita mendewa-dewakan kekayaan dan jabatan. Semua itu akan ditinggalkan karena semua hanya sebuah titipan kelak yang suatu saat akan diambil kembali oleh sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menyombongkan dan pamer prestasi dan kekayaan kita karena hakikatnya semua itu tidak ada manfaatnya jika keimanan dan ketakwaan tidak ada dalam jiwa kita. Janganlah kita menyombongkan diri sendiri, siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya. Allah telah melarang kita untuk selalu sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Allah Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain meninggalkan kesombongan diri, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama. Terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua dengan memperlakukannya secara baik dalam bentuk perkataan dan sikap serta perbuatan kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridho lagi fi ridho walidaini wa ahsan. Ridhoi lagi fi ridhoi walidaini wa suhtullahi wa suhtu walidaini. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Hadirin rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bisa bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita di dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat mengantarkan kita ke surga. Apa kabar hari ini ibu kita? Sudahkah kita menjenguknya? Sudahkah kita telepon dia? Sudahkah kita mencari informasi tentang dia? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Di rumah hanya sendiri, tak berayah, tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tidak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur dirinya di dalam kamar sambil mengharap ada anak yang memperhatikan dan peduli keadaannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan merasakan selama ini? Adakah seorang anak yang segera datang menghubungi dia, telepon dia, tapi ternyata karena kita jauh dari orang tua, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Berikan kabar apapun dari orang tua kita, kita tidak bisa. Inilah saat yang penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal kita selaku anak yang berbakti kepada orang tua. Jika kita tidak ikhlas, peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Jasa perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dengan bayar lunas demi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka.
membesarkan kita. Mereka rela tidak makan demi anaknya. Mereka rela menahan ngantuk di tengah malam hanya karena anaknya sakit. Mari kita ingat perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa, dengan penuh cinta, mereka menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita, sampai kita seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya? Sempatkah kita menengoknya? Beberapa kali kita menghubung keinginannya, beberapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring saat di atas ranjang tempat dia tidur. Seringkah kita memeluknya dengan penuh rasa cinta sembari tersenyum sebagaimana ia lakukan saat kita masih kecil di pangkuannya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah tampak keriput dimakan usia. Rangkulah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya. Bersimpu meminta maaf kepadanya. Mintalah keridoan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap berjaga imannya, Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khotimah, dan kita berikan keteladan dan menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, jika mereka saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makamnya. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaiknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menunjukkan pengabdian dan bukti kita kepada orang tua kita, marilah kita momen Idul Fitri ini kita tebar antara positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan dengan semua dengan penuh rasa kasih sayang. Perkuatlah kedekatan batin dengan sesama agar kita menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta serta kasih sayang. Hal ini dapat mewujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada sesama manusia. Bukanlah minta maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini akan semakin sempurna. Semogalah semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan seperti harapan dan doa kita. Jazakumullah khairan katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita selama ini khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawat innahu ghafurur rahim. Kaum muslimin, mari kita berdoa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi washabbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan Salat Idul Fitri bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kita untuk sama-sama membukakan pintu maaf atas kami panitia pelaksanaan salat. Demikian pemirsa Media Papua Live Event Salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang baru saja kita ikuti secara bersama-sama. Dari Kota Jayapura, saya Selin Modo mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Semoga kebahagiaan kita semakin besar di hari yang penuh barokah ini. Kepada seluruh masyarakat Papua, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, agar kita tetap mentaati protokol kesehatan. Kami telah siapkan gerai-gerai vaksin, baik di bandara, pelabuhan laut, dan di terminal. Untuk yang melaksanakan mudik, mari kita wujudkan mudik yang sehat, aman dan bahagia. Keselamatan adalah yang utama untuk kita bersama. Mudik aman, mudik sehat. Di hari Ramadan yang membawa kedamaian ini, semoga kita semua dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.